Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jangan lupa saya ingatkan, subscribe and like channelnya Mbah No Keramat. Jangan lupa komen asal sopan. Nah, ini apa ya? Ada teman kawan tuh bertanya. Tadi nama siapa, Kang? Irman. Tanya apa lagi kalau belum jelas? Mbah, kuwi jalan Siratul Mustaqim kuwi sing sebenarnya sing piye to, Mbah? Apa enek tenan apa nyata apa iki apa nggo ning toh Al-Qur'an aja. apa ning Al-Qur'an. Kuwi sikine apa dilogikane piye ngono, Mbah? Kadang Terus kuwi sebenarnya piye jalan jalan apa enek tenan apa gur katanya dibelah menjadi 7 rambut dibelah menjadi ya kuwi sing tak omongnya belajar 7 kuwi piye iki ne apa dia kan nggak mungkin loh rambut belah jadi 7 nah itu terus itu mungkin loh secara umum kan berjalan rambut dibelah menjadi 7 kan gitu. Ya ning Quran kan ngono kuwi to di rambut belah jadi 7. Nah itu terus dilakukannya bagaimana? Sudah mati atau sebelum mati? Ya pastinya wes engko wes mati palingo ya. Cuman aku yo enggak iki makanya aku tekok ngono lho. Ya nek enggak nek jauh apa enek betul jadi 7. Apa iso? Kalau penjelasan saya itu ya, penjelasan saya pribadi ini, ya ini dari wawasan, dari pengalaman, dari apa ya, guru yang menjelaskan, yang sudah mencapai ketauhidan. Nah, saya bertanya ini sama kita logika. Itu ada bambu, kalau kita masih hidup loh, bambu itu dipalangkan, terus Mas Irman itu berjalan di atas bambu itu mungkin bisa nggak? Ya angel, Mas. Angel. Nah, kan nggak bisa. Apalagi rambut yang kecil gini dibelah menjadi 7. Ya iya, nggak mungkin aja. Nah, itulah penafsiran itu. Jadi penafsiran itu tidak boleh salah kan gitu. Di Al-Qur'an itu penafsiran itu banyak macam. Ilmu tafsir itu banyak. Nah, saya pernah membaca itu kalau kita mau nyebrang atau berjalan Siratal Mustaqim seperti di garis bawah seperti rambut dibelah menjadi 7. Nah, kalau pemahaman secara umum awam loh ya ini ya. Dulu pemahaman saya juga seperti itu. Nah, dilakukan sesudah mati. Ya iya mestinya. Nah ya sudah mati kita akan berjalan melewati Siratal Mustaqim seperti rambut dibelah menjadi 7. Lah kita kembali lagi ke apa ya ayat gitu. Nah ayat yang sering diucapkan ke orang yang sudah meninggal. Setiap ada orang mendengar kabar duka pasti mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi dari asalnya Allah akan kembali ke Allah kan begitu. Artinya kan begitu. Saya juga tidak pandai-pandai banget lah bicara Al-Quran kan. Umumnya kan bilang seperti itu, betul kan? Sama juga kan kalau mendengar kabar duka kan pasti mengucapkan seperti itu. Itu umum. Kalau kita apa ya? Kalau sudah meninggal itu kan innalillahi wa innalillahi rajiun. Dari asalnya Allah akan kembali ke Allah. Gitu. Terus kita kembali lagi ihdinas siratal mustaqim. Di situ kan ada pembahasan tunjukkan jalan yang benar. Benar nggak? Kita selalu baca Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. Meminta jalan yang benar. Tunjukkan jalan yang benar, meminta lah. Kan gitu. Jalan yang benar seperti apa? Yang seperti dirahmati Allah dan diridhoi Allah.
gitu loh. Makanya susahnya seperti rambut dibelah menjadi 7 kan gitu. Berarti ibarat tuh ya? Bukannya rambut dibelah jadi 7 loh. Enggak, cuma ibarat. Itu pun kata-kata dari Sunan Kalijogo. Gitu. Sunan Kalijogo bilang sama saya. Aduh, yang seperti itu. Pertanyaannya cukup sulit juga. Jangan lupa ngopi dulu. Kan begitu. Itu cuma paribahasa kalau menurut saya seperti itu. Bahasa. Berarti begitu susah banget berarti. Paribahasanya ketika kalau berjalan dengan kebenarannya Allah yang diridhoi Allah itu sulitnya minta ampun. Makanya kenapa cuma Nabi Muhammad yang sukses melampaui Shiratal Mustaqim. Kalau seperti kita itu wah terlalu jauh kan gitu. Karena ayat-ayatnya diturunkan lewat Nabi Muhammad gitu loh, dan Nabi Muhammad melakukan. Makanya kita belajar Al-Quran itu bagaimana kita mempraktekannya, bukan kita mendalili orang lain. Nah sebetulnya apa toh Shiratal Mustaqim seperti itu nyata atau enggak? Enggak nyata enggak? Nah kita berbicara lagi, kalau tidak nyata, ini kan tidak nyata. Allah menurunkan Al-Quran, gitu, ayat-ayat yang di Al-Quran melalui Nabi Muhammad, dibentuklah mushaf atau kitab. Kalau di zaman Nabi nggak ada Al-Quran, kan gitu. Kalau sudah Nabi wafat baru adalah Al-Quran, mushaf. Sebutan saya benar atau salah ya nggak tahu, lidah orang Jawa. Dari pengetahuan saya kalau emang salah ya dibenarkan, nggak apa-apa. Saya itu kan menambah pengetahuan saya gitu loh, yang menonton channel ini. Menurunkan itu untuk petunjuk atau tuntunan. Jadi kita kalau bisa mengamalkan atau mempraktekkan ilmu dari Al-Quran, nah kita lah bisa melewati Shiratal Mustaqim. Tapi apa bisa manusia biasa? Makanya itu. Angel lah. Nah, ya. Makanya Sunan Kalijogo itu mengibaratkan rambut dibelah menjadi 7. Jadi ibaratkan, bukannya rambut dibelah jadi 7. Ibarat, kita harus paham. Makanya diturunkanlah Al-Quran itu menjadi tatanan atau tuntunan kita itu untuk menjadi khalifah gitu. Kan manusia itu disebut khalifah. Khalifah. Nah, kita harus berjalan menurut Al-Quran. Makanya orang dulu itu pakai tekan atau tongkat yang dibawa khalifah itu pasti, karena dia adalah petunjuk, tuntunan gitu loh, tuntunan kita. Tapi yang di hati itu cuma sekedar filosofi juga. Tongkat itu sebetulnya apa? Adalah Al-Quran yang berpetunjuk kita gitu loh. Jadi untuk petunjuk hati kita itu berjalan yang diridhoi Allah. Nah, Shiratal Mustaqim sebetulnya adalah Al-Quran gitu loh. Kesimpulan Shiratal Mustaqim itu berarti Al-Quran ya? Kalau saya begitu, saya pribadi. Coba siapa yang bisa mengamalkan satu Al-Quran? Mengamalkan loh ya, mempraktekkan loh ya. Kalau siapa mengamalkan, mempraktekkan isi Al-Quran. Angel, kenek, sopo. Nabi Muhammad. Gitu loh. Karena dia terpilih
dia terpilih menjadi Amri atau apa itu, kemarin saya membaca itu gitu. Jadi kan susah untuk berjalan di Shiratal Mustaqim, itu susahnya seperti kita berjalan di atas rambut yang dibelah menjadi 7 gitu. Yang sempurna bisa melewati apa ya, Shiratal Mustaqim atau mengamalkan Al-Quran itu ya cuma Nabi Muhammad, kalau saya pribadi loh, dari pengetahuan saya loh. Karena apa ya, tuntunan kita gitu loh, tatanan kita menurut logika betul nggak? Benar. Nabi Muhammad tuntunan ya. Nah, ya. Terus siapa selain Nabi Muhammad yang bisa mengamalkan atau mempraktekkan isinya Al-Quran? Ini nggak enak, Mbak. Kalau di dunia ini selain Nabi Muhammad kok tidak ada. Gitu. Tidak ada. Makanya itu yang sukses mengamalkan atau mempraktekkan Shiratal Mustaqim yang bisa lewat cuma Nabi Muhammad gitu. Karena dia sudah di sertifikat orang yang paling bijaksana itu ada di cerita-ceritanya. Dia dapat gelar, dapat itu dari ketekunannya. Dia sudah dapat gelar juga gitu. Nama-nama itu ya banyak Nabi Muhammad tinggi gelarnya. Loh lah iya. Yang menonjolkan dia seorang bijaksana, tidak penuh dendam. Nah banyak gitu. Apa bisa manusia biasa? Nggak iso di itu nih di gue nggak membalas. Nah iya. Gitu loh. Karena sifatnya itu melebihi manusia biasa. Makanya itu ada nyanyian gitu loh, seperti intan gitu. Nabi Muhammad seperti intan, seperti manusia tapi seperti tidak manusia, seperti bukan manusia lah, maksudnya manusia yang luar biasa ya, jelaskan begitu, melebihi manusia biasa tapi dia juga manusia gitu. Dia diberi rahmat juga tidak sombong gitu. Saya bukan bilang sempurna loh ya, tapi melebihi manusia biasa. Jadi jangan disalahartikan seperti itu. Jadi begitu. Jadi penjelasan Shiratal Mustaqim kalau menurut saya adalah Al-Quran gitu. Kalau penjelasan orang lain disebutnya menjadi rambut sebelah menjadi 7 terus itu dilakukan sesudah mati, apa bisa gitu loh. Secara logika apa bisa, karena sudah ada ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kita masih berjalan lagi kita sudah kembali ke Allah? Masa ayat itu menipu? Masuk Ya itu kan berarti kita berjalan di Shiratal Mustaqim semasa kita hidup atau sudah mati? Masa urep. Masih hidup kan? Boleh jalan kebenaran itu kan. Nah iya. Kita kan meminta di Al-Fatihah itu. Minta jalan kebenaran, jalan lebih baik. Nah iya. Karena kita sebagai manusia biasa, kita meminta ridhonya Allah, rahmanya Allah supaya kita bisa dibimbing terus melakukan jalan yang kebenaran menurutnya Allah. Ya makanya diciptakanlah Al-Quran. Masuk di logika nggak? Masuk. Nah, ya ngopi dulu. Jangan lupa subscribe and like, bagikan channelnya Mbah No kalau bermanfaat. Jadi gitu. Gitu loh. Dia bukan merendahkan para sunan. Para sunan ini juga masih ada emosi gitu. Para wali pun ada emosional juga kan begitu. Semua ada emosional juga. Mana korek Mbah No tadi? Seperti itu.
Jadi pembahasan Shiratal Mustaqim itu kan di Al-Fatihah sudah dijelaskan. Kita meminta jalan yang benar menurut Allah, bukan menurut kita pribadi atau menurut orang lain gitu, tapi menurut Allah. Lah menurut Allah kita bisa dibekali hidup di dunia ini adalah Al-Quran dan hadis-hadisnya Allah, dan hadis deh gitu. Jadi nanti sudah bahas lagi di kitab-kitab banyak, kitab hikam, kitab apa itu tadi ada di buku saya, di HP saya ada 15 apa kitab membahas tentang ketuhanan. Nah itu juga berlandasan dari Al-Quran gitu, yang sudah bisa diterima di akal logika kita itu. Tapi kita memahaminya juga harus ada guru supaya apa, jelas sanadnya. Jangan dipahami ditafsiri sendiri, wah itu bahaya gitu loh. Paham kan Mas Irman? Paham. Nah itu, jadi kalau pembahasannya kita berjalan di Shiratal Mustaqim setelah mati lah, aku kok kurang pas. Saya pribadi loh, maksud saya pribadi kurang pas. Ya paling bayangannya kan kok jalan kok nek nggak iso ngliwati kecemplung neraka. Bayangannya kan ngono to. Seperti itu loh. Jalan dibahas lagi, ada yang nanti kalau sedekahnya pakai lembu, kita iki opo kuwi. Jadi kita ya sedekah burung saja bisa terbang, nggak bisa berjalan. Gitu? Ya logika lah, jangan berjalan. Nah kita sedekah burung aja, nanti kita naik burung terbang, nggak usah berjalan kan pasti bisa lewati. Itu cuma sebuah untuk menarik orang-orang yang di luar agama Islam masuk ke Islam, mendalami ke Islam, kan gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi saya tidak bisa membahas terlalu dalam karena apa? Di sini banyak orang awam. Nanti takutnya disalah artikan, nah itu bahaya. Karena apa? Al-Quran sebagai tuntunan kita untuk melewati Shiratal Mustaqim. Jadi itu yang diberikan Allah SWT. Jadi begitu. Jadi kalau saya simpelnya itu ginilah hidup. Itu yang penting kita itu jangan menyakiti orang lain. Kalau bisa gitu loh. Insya Allah kita itu melewati Shiratal Mustaqim itu enak, jangan pernah menyakiti orang lain, walaupun sengaja tidak sengaja, kalau bisa gitu loh, kalau bisa. Tapi ya kita kan cuma ikhtiar saja, makanya kita itu diberi surat Al-Fatihah untuk jalur di jalan tuntun, untuk mencari jalan yang benar menurut Allah. Makanya kita diturunkanlah surat Al-Fatihah. Ada pembahasan sendiri-sendiri lagi nanti, surat An-Nas, sifat-sifatnya Allah, terus apa itu Bismillah gitu. Jadi begitulah pengertian saya tentang jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim juga jalan gitu. Ada penjelasan Shiratal Mustaqim seperti itu. Jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Bila channel saya bermanfaat dan ada hikmah di dalam kandungan konten-konten saya, monggo dibagikan, silahkan komen, nggak apa-apa asal sopan kan begitu. Nah cukup sekian. Kalau ada salah kata, saya pribadi Mbah Nokramat meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.